Sebab kalau di Indonesia ini, hari ini buka, hari ini tiket ludes. Nah, itu kalau di Indonesia. Siapapun yang main, yang pentingnya dia bermain di GBK. Tapi di Malaysia ini dia slow sedikit lah kan. Kalau di Indonesia, yang saya tahu, jual hari ini tiket, hari ini ludes. Media Vietnam bilang keputusan PSSI menahan para pemain bintangnya merugikan tim Sangsik. Lah, kok jadi dia yang dirugikan? Justru kalau kita lepas para pemain bintang tim nasional ini, yang rugi adalah timnas Indonesia. Ya bayangin aja, main tanggal 28 Mei, seminggu kemudian tanggal 6 Juni kita harus main di penyisian Piala Dunia round 3. Ya kalau pulang sehat, kalau tiba-tiba pulang ngesot bagaimana itu? Kalau main di ASEAN All-Star versus Manchester United itu sama aja kayak manggil jelangkung. Datang nggak dijemput, pulang nggak ditanggung. Kalau cedera ya sehat-sehat ya syukur. Bisa-bisa kalau keadaan nggak fit, timnas kita gugur. FAM dan AFF kalang kabut, banyak pemain mundur. Asian All-Star makin gak laku di pasaran. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dan ASEAN Football Federation (AFF) tengah menghadapi krisis yang mengguncang. Banyak pemain bintang dari tim nasional maupun liga lokal yang memilih mundur dari kompetisi dan tim masing-masing. Tidak hanya itu, proyek ambisius, Asian All-Star, yang sempat digadang-gadang jadi kebanggaan kawasan, kini justru mulai ditinggalkan dan gagal menarik perhatian pasar. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa FAM dan AFF terlihat kelabakan? Dan kenapa pamor Asian All-Star justru menurun drastis? Mari kita kupas satu per satu. Isu pertama yang mencuat adalah soal ketidakpuasan para pemain terhadap manajemen dan kebijakan federasi. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah pemain senior Malaysia seperti Safawi Rashid, Brendan Gan, hingga Matthew Davis secara mengejutkan menyatakan mundur dari tim nasional. Mereka tidak secara eksplisit mengungkapkan alasannya, namun isu internal seperti tidak adanya transparansi, jadwal padat, hingga minimnya perlindungan pemain disebut-sebut jadi biang kerok. Situasi makin panas ketika beberapa pelatih dan staf teknis ikut bersuara. Seorang sumber internal FAM bahkan menyebutkan bahwa ada ketegangan antara pengurus federasi dan pelatih kepala karena adanya intervensi dalam pemilihan skuad. Ini tentunya menciptakan suasana tidak sehat yang membuat pemain merasa tidak nyaman. Di level regional, AFF juga tak luput dari sorotan. Keputusan-keputusan kontroversial seperti perubahan format Piala AFF, ketimpangan dalam jadwal pertandingan, dan isu wasit yang dianggap tidak netral menimbulkan reaksi keras dari banyak federasi anggota, termasuk dari Vietnam, Indonesia, dan Thailand. Banyak yang menganggap AFF terlalu berorientasi komersial dan melupakan semangat kompetitif dan pengembangan sepak bola. Sementara itu, proyek besar bernama Asian All-Star yang awalnya disambut dengan antusiasme tinggi, kini justru mulai ditinggalkan. Ide awalnya adalah membentuk sebuah tim super berisi para bintang dari berbagai negara Asia, untuk tampil dalam laga-laga eksibisi melawan klub-klub elit Eropa atau Amerika Latin. Tujuannya, meningkatkan eksposur, nilai jual pemain Asia, dan promosi sepak bola di kawasan ini. Namun realitasnya jauh dari harapan. Banyak pemain menolak bergabung karena jadwal yang tidak ideal, kurangnya kompensasi finansial, serta kekhawatiran cedera yang bisa mempengaruhi karir mereka di klub. Belum lagi, minimnya dukungan dari sponsor dan stasiun televisi membuat proyek ini seperti kapal besar tanpa nahkoda. Beberapa laga yang direncanakan di Jepang, Korea Selatan, dan UEA bahkan dibatalkan karena rendahnya penjualan tiket dan kurangnya minat dari publik. Akibatnya, proyek yang awalnya penuh harapan kini justru dianggap sebagai beban, bahkan lelucon di kalangan netizen. Di era digital seperti sekarang, media sosial jadi pedang bermata dua. FAM dan AFF mendapat tekanan luar biasa dari netizen yang menyuarakan kekecewaan mereka. Tagar seperti tagar FAMout, tagar Safeaf, dan tagar Asian All-Star Flop sempat trending di beberapa negara. Para penggemar merasa dikhianati oleh sistem yang mereka dukung selama bertahun-tahun.
Kritik juga mengarah pada ketidakmampuan para pemimpin federasi menangani krisis. Banyak yang menilai bahwa mereka lebih sibuk menjaga citra ketimbang menyelesaikan akar permasalahan. Ketika publik meminta transparansi, yang muncul justru pernyataan normatif yang menghindar dari inti masalah. Kondisi ini juga berdampak langsung pada aspek komersial. Beberapa sponsor besar mulai menarik diri atau memutuskan tidak memperpanjang kontrak. Perusahaan seperti AirAsia, Petronas, dan beberapa brand apparel dikabarkan mempertimbangkan ulang keterlibatan mereka dengan proyek-proyek FAM dan AFF. Hak siar pertandingan juga mengalami penurunan nilai signifikan. Stasiun TV yang biasanya berebut hak tayang kini justru bersikap wait and see. Mereka menilai, tanpa kehadiran pemain bintang dan minimnya daya tarik kompetisi, audiens akan menurun drastis. Namun, di balik semua kekacauan ini, ada juga harapan. Beberapa tokoh sepak bola Asia Tenggara mulai menyerukan reformasi besar-besaran. Mereka mendorong agar FAM dan AFF membuka diri terhadap kritik, melibatkan lebih banyak ex-pemain dalam pengambilan keputusan, serta melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek gagal seperti Asian All-Star. Negara-negara seperti Thailand dan Vietnam sudah mulai membuat langkah konkret, misalnya dengan mereformasi liga domestik dan menanamkan investasi pada akademi sepak bola. Indonesia juga tengah membangun sistem seleksi yang lebih modern dan profesional. Reformasi bukanlah hal instan, namun jika tidak dimulai dari sekarang, maka kehancuran total tinggal menunggu waktu. FAM dan AFF sedang berada di titik nadir kepercayaan publik. Banyaknya pemain yang mundur, proyek Asian All-Star yang merosot pamornya, dan tekanan dari fans serta media menjadikan mereka harus bergerak cepat. Ini bukan sekadar soal sepak bola, tapi soal integritas, komitmen, dan arah masa depan sepak bola Asia Tenggara. Jika mereka masih ingin melihat stadion penuh dan generasi baru yang antusias membela negara, maka perubahan adalah satu-satunya jalan. Dan perubahan itu harus dimulai sekarang. Sebelum semuanya benar-benar tamat, pemain timnas Indonesia menolak memperkuat ASEAN All-Stars untuk menghadapi Manchester United dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu tanggal 28 Mei tahun 2025. Dilema praktis dirasakan para pemain yang rutin membela timnas Indonesia. Sebab, pada akhir Mei tahun 2025 dan awal Juni tahun 2025 ada dua ajang besar bagi mereka. Pada tanggal 28 Mei tahun 2025, salah satu dari mereka berpotensi memperkuat ASEAN All-Stars untuk menghadapi Manchester United.